warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 9 Sumedang, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga sampai kepada kita sebagai umatnya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak beserta Ibu memenuhi undangan kami dalam acara aksi nyata budaya, dalam acara pengibasan dari guru penggerak ya. Acara hari ini adalah aksi nyata budaya positif modul 1.4. Aksi nyata ini merupakan kegiatan calon guru penggerak angkatan 5 dalam pembelajaran modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Adapun susunan acara pada kesempatan ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SMP Negeri 9 Sumedang, yang ketiga penyampaian materi modul 1.4 budaya positif, kemudian doa dan tutup. Untuk kelancaran acara-acara tersebut, marilah kita buka sama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 9 Sumedang kepada Ibu Tuti Sutarsana MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kegiatan pengibasan calon guru penggerak angkatan kelima, yaitu Pak Hari, yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya untuk pelaksanaan kegiatannya, dan akhirnya pada hari ini bisa terlaksana berkat partisipasi kita semua. Bukan saja saya, tapi juga Bapak Ibu Guru alhamdulillah bisa hadir ya. Untuk kegiatan ini ya, yaitu CGP dengan tema ya Pak Har, yaitu budaya positif. Mungkin secara sepintas untuk budaya positif di sekolah Bapak Ibu atos pinter, atos molotov panutan ibunya. Cuma ini adalah bagian dari kegiatan aksi nyata Pak Hari ya. Alangkah baiknya kalau kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan banyak plusnya buat kita semua. Karena pada intinya saya tidak akan menguraikan banyak, yang intinya budaya positif bagaimana untuk di sekolah kita sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya, baik antara kita dengan siswa, siswa dengan siswa, ya guru dengan kepala sekolah dan stakeholder lainnya yang ada di sekolah. Mungkin waktunya tidak terlalu banyak ya Pak Har, ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memberikan tugas kepada anak-anak kita. Namanya anak-anak kita ditinggal 1 menit juga bisa berubah keadaannya. Sigap perang di kelas lagi Bapak Ibu. Jadi saya kalau untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ini sangat berpikir matang. Bagaimana caranya supaya anak kita tidak istilahnya kapal perang gitunya, jadi pecah di kelas dan di luar, meskipun ada niatnya tidak untuk sesuatu, tapi pada akhirnya seperti itu namanya anak-anak itu bukan learning loss saja, berarti learning moral ya, learning kontrolnya juga harus, mungkin di sini tidak ada. Jadi learning lossnya untuk semua aspek. Makanya salah satunya program yang dibangun yang ada di guru penggerak ini adalah budaya positif. Mungkin untuk openingnya seperti itu Bapak Ibu. Karena saya juga
ditunggu, sudah dijemput, tapi katanya saya sudah ditinggalkan menjadi masalah. Yang penting saya Pak Hari meskipun tidak bersama di sini, saya mendukung apapun itu program Pak Hari, kemudian Ibu Siti, alhamdulillah yang kemarin luar biasa. Ya Pak Ibu, saya menyemangati untuk semua, boleh tepuk tangan untuk Ibu Siti dan Pak Hari. Ya. Mungkin, tapi saya masih berharap untuk nanti calon guru penggerak berikutnya silakan siapkan Bapak Ibu. Kalau bila perlu yang di bawah 50 tahun, hari ini saya Bapak Ibu. Terus dia atas 50 tahun ada misalnya abdi baliknya. Jadi bukan tidak semangat, bukan untuk apa ya, tapi untuk yang di bawah 50 tahun ini Pak Hari dengan Bu Siti itu anggap sebagai motivator kita ya, yang sudah berjuang membagi waktu ya dengan kegiatan-kegiatannya. Saya yakin di bawah 50 tahun di sini banyak ikut semua Bapak Ibu, karena salah satunya meskipun Bapak Ibu tidak berharap untuk jadi kepala sekolah, tapi minimal calon guru penggerak itu adalah salah satu tiket untuk menjadi kepala sekolah. Minimal 20% sudah di tangan Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah milik pengintennya, milik orang. Ayo jadinya penginten. Jadi sanes pinterna jangan kepala sekolah teh. Calon guru penggerak sanes kita sebagiannya ada nasib juga. Ya. Yang sudah berjuang belum berhasil, berjuang terus ya. Bu Happy semangat terus ya untuk mengikuti kedua kali, tidak ada masalah. Ini kembali ini bagian dari saja itu, mungkin belum waktunya. Jadi keberhasilan yang tertunda Bapak Ibu. Dan program Pak Hari ini juga saya kebetulan Bapak Ibu, saya juga mengikuti kegiatan yang dari di Sudan itu ada kegiatan Seameo SLP ya. Dan saya juga menjadi salah satu pesertanya yang memang mencapai Bapak Ibu geningan, seperti Bu Siti tiap minggu habis meeting tiap minggu, tugas nangaya ya, jawaban ini antosan tugasnya. Ya, bahasa Inggris. Inggris sekolah mah bahasa Inggris oke dah gitu. Tadi awal wanita Bapak Ibu, jadi tetap ada kendala. Itu adalah dianggap tantangan. Jadi ketika kita mengikuti apapun dan tidak bisa dan memang berasal itu anggap aja tantangan. Ya. Ketika tantangan itu kita terlewati, ya kita bisa bertepuk tangan sendiri, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya. Meskipun masih panjang ini programnya, ya, Neng Mira sampai tanggal 20 Oktober baru closing penutupan. Tadi dua minggu yang bicara nanti mana-mana. Kalau orang Filipina bahasa Inggrisnya kan sengaunya beda ya, hiungnya beda. Jadi ketika mengatakan apapun dia mendingan bahasa Sunda, orang dialeknya ada jelasnya, dan itu kan sengaunya juga sudah berbeda. Jadi itulah yang jadi kendalanya banyak. Tapi dah nikmati dan merupakan satu pengalaman. Dan tantangannya gini, bagaimana saya sebagai prinsipalnya ya, di mana inovasi kepemimpinannya di mana? Kata Pak Hari barusan, Bu ini juga bagian dari inovasi. Iya betul. Ya, sebab literasi digital itu wajib Bapak Ibu. Kebayang tidak bagaimana kita? Kendalanya bagaimana? Kita harus keluar dari zona aman. Betul tidak? Aduh, perlu diajar komputer, utak-atik, belajar seperti yang Bu Siti udah hebat ya. Sudah kemana-mana. Nah, kita tinggal mengikuti. Di sini sudah ada ahlinya. Penyakit yang terus saya obatnya, hantun belajar. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar mengikuti apa yang sudah diberikan dari rekan-rekan kita yang sudah belajar lebih dulu. Ya, terutama Ibu Siti, saya sangat berterima kasih dan bangga. Salah satu teman kita bisa sudah berapresiasi dengan sesuatu yang berbeda, ya. Yaitu sudah bisa menjadi apa sih Bu, narasumber ya, yang ahli, yang hebat, trainer, ya, master trainer, berarti sudah master sudah hebat ya. Kita sebagai leadernya harus lebih semangat daripada masternya. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat untuk ibu-ibu, terutama untuk Pak Hari juga ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Hari pada hari ini banyak manfaatnya bagi kita semua. Bitaufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 9 yang sudah memberikan sambutannya. Jadi intinya
harus belajar dan menuntut ilmu itu tanpa batas. Seperti yang tadi Ibu Supartili katakan ketika jadi pembina upacara. Memang betul ya, belajar dan menuntut ilmu itu tanpa batas. Jadi silakan kepada yang 50 tahun ke bawah ikut calon guru penggerak, dan jangan berkecil hati, yang 50 tahun ke atas juga bisa mengikuti guru praktik penggerak. Ayo ya, sama-sama belajar. Biasanya kabar turun. Iya, Ibu Bapak Guru yang kami hormati, kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi modul 1/4, yaitu tentang budaya positif, yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sumedang, yaitu Bapak Hari Hendra Pujianto. Kepada Bapak Hari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih untuk kedatangannya di kegiatan saya sebagai calon guru penggerak. Di sini saya akan menambahkan materi ketika saya belajar ada yang harus disampaikan dalam bentuk aksi nyata di modul 1.4. Nah, sebelumnya saya juga ketika mengadakan ini melihat waktunya dulu Ibu Bapak. Nah, alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah, terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin perasaan semua yang diberikan pada saya. Sebenarnya saya was-was, tadinya mau mintanya jam 1 siang, takutnya ya nah, pada situ Ibu ya, pilih hujan dan anu ngajemput teh, anu tes capek dan sebagainya. Akhirnya abdi pangkat nyana anu enjing dinten Senin mung hapunten pisan pilih kegiatan tugas Bapak Ibu kacana ku abdi. Salah abdi tanggung jawabna abdi pangkat upami aya naon barangkali dan pasti sadayana ge nuju ka abdi. Dan mudah-mudahan lancar sadayana dugi kareng sena. Amin. Kanggo materina pada sedaya bakal waktu kurang langsung panggilan abdi di pasar waktu teh sama 60 menit dari kegiatan tersebut dari seluruh rangkaiannya. Kita mulai saja Bapak Ibu. Punten abdi sanes bade menggurui sekali deui sanes bade mamatahan mujaya kamari. Mung ieu mah abdi teh calon masih calon guru penggerak Ibu. Kedah nyampaikeun ka Bapak Ibu teh. Upami teh nyampaikeun abdi pengenan tepat atau mungkin abdi teh gaduh nilai gitu nya. Bade ditampina mangga untuk ge berapa teh pangitanya ada ieu teh nu kabaca Fatimah sae panginten teu aya nu awon sadayana kegiatan ieu teh anu tos dijabarkeun ieu teh kaing penelitian sanes kaing abdi sanes kaing PP sanes kaing pasir sanes hasil penelitian yang diberikan ke bawah seperti itu. Nah, untuk kegiatan hari ini aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif anu kumaha panginten engke aya runtuyanna panginten. Nah, paradigma di sini untuk budaya positif mungkin budaya positif itu lebih menekankan kita hubungannya dengan lebih menitikkan kepada anak ya. Bagaimana kita mengolah anak ketika anak ada masalah, ketika kita menghukum anak dan sebagainya seperti itu. Di sini ada yang disebut dengan budaya positif. Jadi apa yang kita bayangkan dalam paradigma di sini biasanya kan kalau ada anak ada masalah kita popolotot bajeng hoak. Nah, sedangkan di sini kemungkinan tidak akan seperti itu. Dan untuk penghukuman pun di sini ditiadakan di budaya positif Bapak Ibu. Mangga Bu. Nah, ini materi dari budaya positif ada 6. Satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan yang universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau disebut dengan restitusi. Ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima,
restitusi 5 posisi kontrol, yang keenam restitusi segitiga, ya segitiga restitusi. Yaitu lanjut Bu. Saya mengambil sebuah filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Sambil Ibu baca, saya bacakan juga. Filosofi kata Dewantara ia menggambarkan bahwa seorang murid itu diibaratkan sebagai bibit yang akan kita tanam, ya. Sedangkan kita adalah sebagai petaninya, ya, sebagai petani yang siap mengelola bibit tersebut. Misalnya kita seorang petani yang akan menanam bibitnya di sawah. Antara bibit yang kita pelihara dengan baik, disiapkan ekosistemnya, disiapkan pupuknya, kalau ada misalnya rumput-rumput dibersihkan lagi, hamanya dibasmi, dengan yang bibit tersebut dibiarkan begitu saja, ya, atau dipaksa dengan yang bukan pupuknya kita masukkan yang lain, nanti hasilnya pun akan berbeda. Nah, di sini yang disebut dengan bahwa filosofi Hajar Dewantara itu, guru itu sebagai petani dan murid itu sebagai bibit yang siap kita olah agar menghasilkan bibit tersebut tumbuh dengan baik, batangnya juga bagus, kuat, daunnya juga lebat, buahnya juga manis mungkin dan lebat. Itu yang ingin kita hasilkan, seperti itu antara guru dan murid, ya. Nah, di sini ada pertanyaan romantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, ya. Apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak? 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin, ya. Nah, itu juga apakah setuju dengan pernyataan ini? Yang ketiga juga memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, ya. Jadi bukan hijimah penghitungan hukuman dapat mendisiplinkan anak dengan bentuk hukuman. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Nah, nanti pemberian hukuman yang positif yang bagaimana? Misalnya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Ya, misalnya anak siapa yang sudah mengerjakan tugas kasih bintang, misalnya seperti itu. Atau dikasih reward, biasanya kalau anak TK kasih permen, kasih makanan, seperti itu juga, ya. Enggak. Lanjut. Nah, yang pertama, konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, kita ibaratkan begini Bu, ya. Ada kegiatan kepala tangan, ya. Misalnya Ibu Ai sama Ibu Aam. Ibu Aam mengepalkan tangan, ada sebuah cair kertas, ditulis sesuatu yang berharga di dalam kertasnya, ya. Dikepalkan seperti ini. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk membuka kepalan tangan tersebut? Misalnya, Bu Ai, apa yang akan dilakukan untuk membuka kepalan tangan tersebut? Bu Ai ingin tahu apa yang ada di kepalan tangan Bu Ai tersebut yang ditulis tersebut, ya. Bisa dengan misalnya merayu, atau Bu buka Bu yang terang, atau misalnya dengan mengancam, awas kamu jadi buka di arah, ya, seperti itu. Dia bisa dibuka, kamu tuh awas tinggal di luar. Atau dengan cara menyuap juga bisa, sampai sabar sahur bukannya, ya, ya disogok di sana, saya disogok dikit bukannya, ya. Nah, ternyata di sini bukan Bu Ai yang bisa membuka kepalan tangan Bu Am tersebut. Yang bisa membuka kepalan tangan tersebut hanya Bu Am. Badai diancam, badai dikumage, Ai itu hayang buka mah Bu Am mah biasa. Badai disogok kok atos 10 juta kan pasti dibuka. Pasti ditahan, karena yang tahu untuk memutuskan membuka tidaknya adalah Bu Am, ya, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh pemahaman paradigma dari anak dan guru, seperti itu, ya. Ya, di sini kan ada membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja yang penting bisa terbuka. Mau buka, amun Bu Am tidak ada keinginan untuk membukanya, gitu, ya. Bukan. Kayaknya nyalira. Nah, ini
perubahan paradigma dari kontrol, ya. Ilusinya guru itu mengontrol murid, dikontrol menjadi kurang, ya. Seperti itu. Sedangkan yang dalam genggaman tangan kan tidak seperti itu, bukan buaya yang mengontrol buaan seperti itu, ya. Terus ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan mengatakan menguatkan karakter. Aku nama kritiknya tidak bisa menguatkan karakter, seperti itu, ya. Kita mengkritik murid, mengkritik seseorang tidak bisa. Kita mah serang mah lebih ke kolaborasi, lebih kepada keyakinan, ya. Ketika kita mengkritik itu harus ada solusinya, bukan mengkritik ada solusinya seperti itu. Kabudan, ya, menauna atau kabar yang lain. Tapi kita tidak mencontohkan ke anak tersebut, anak juga akan melihat seperti itu, ya. Itu juga sebuah kita mengkritik kepada anak, ulah dia ulah itu, sedangkan kita sendiri tidak seperti apa yang dibicarakan ke anak itu. Terus perubahan paradigma dari isi kontrol tersebut yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya, yang sesuatu yang positif, yang efektif harus bermanfaat. Jadi ketika apa yang kita katakan ke anak itu harus ada manfaatnya, ya. Iya, harus jadi anaknya tidak merasa tertekan, tidak merasa terpaksa, seperti itu. Terus juga ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Tidak, ibu, ya. Ya, jangan sok misalnya pengulangan itu. Jadi murah kali itu pengen anaknya bukan mengikuti karena hati, tapi karena takut. Ya, kita kan biasanya kalau anak dimarahi di rumah misalnya, sebelum hukum kan, jadi ada tidak ada hak, bukan tidak ada hak, jadi ada sesuatu yang harus diberikannya tidak dengan paksaan, seperti itu, ya. Mangga. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon teori. Sebuah satuan sebelumnya, siapa semuanya memiliki kontrol. Nah, di sini kalau menurut kontrol, kalau stimulus responnya atau sebelumnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi menurut orang mengatakan kabudat kudu cek urang, pikiran urang. Apa yang di dalam hati orang, bagian urang teh, tak apa masalah anak, ya. Ya, kudu pikir. Nah, seperti itu. Nah, menurut dari kontrolnya di budaya positif, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunia siapa, ya dunia anak-anak, tentang Bu, ya. Apa yang jadi masalah anak tersebut, ya. Terus stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tak urang kali. Iya mak, puntennya saya hasil pembelajaran Abi pernah saya contohnya. Perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Ketika anak itu melanggar aturan, mana masalah gitu. Jadi nanti langsung merespon bahwa anak itu salah, ya. Ternyata ketika anak berbuat salah itu ada tujuannya. Kenapa anak melakukan hal tersebut? Nah, itu yang harus kita gali. Bukan ketika anak salah langsung kita marahi. Anak marahi, kita cacat dan sebagainya tanpa memiliki tujuan apapun. Pokoknya kamu kudu kieu, ya. Tapi ketika anak itu melakukan sesuatu itu ada apa, ya, seperti itu. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dari teleponnya hanya ada yang bisa mengontrol di Anda. Jadi sanes kubatur itu pas tadi di genggaman tangannya, sanes batur kudu mengontrol orang, tapi diri orang atau anak sendiri yang harus mengontrolnya, bukan guru yang harus mengarahkan, tapi anak yang harus berubah dari anak, dan di anak tersebut ada kemauan untuk berubahnya. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak ada pemaksaan, tidak ada bujukan terhadap anak, ya. Ketika kita anak berbuat salah, kita bujuk, bajang anak kita apa, namun ibu nyarios naon, tapi ibu masalah teh A, B, C, D, seperti itu. Nah, tapi kita kolaborasi, kita pahami anaknya, bagaimana, kenapa kamu seperti itu. Mungkin ya tidak mungkin tidak seperti kita membalikan tangan seperti itu Bu, ya. Kita mungkin ada yang waktunya langsung anak bisa, ada yang
jangka pendek atau ada yang jangka panjang seperti itu penyelesaiannya. Terus model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Jadi guru itu tidak ada model berpikir bahwa anak itu kudu ngagugu, ya, tidak harus apa yang dikatakan guru anak itu elek. Ketika guru ada masalah misalnya, ketika murid ada masalah, tapi modelnya menang-menang. Ketika apa yang dikatakan guru itu tersampaikan ke anak, anaknya menerima, ya. Anak merasa puas ketika kita membimbingnya, dan kita pun sama gitu merasa puas. Jadi jangan sampai kita mah puas ngadakan ke anak, tapi budak mah akhirnya kalah pusieun. Saat kita bisa memecahkan masalah seperti itu. Nah, ini untuk perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, ini di sini saya paparkan yang disebut dari disiplin positif. Ada teori kontrol yang tadi saya sebutkan. Ini penelitian dari Dr. William Glasser. Dia meneliti, ya. Ketika diteliti, kemudian berhasil. Nah, ini yang menjadi paradigma yang harus disampaikan kepada kita sebagai guru, ya, di zaman pembelajaran sekarang ini. Nah, ini tetap muara William Glasser itu kembali ke kurikulum merdeka. Pak Nadiem mau semua sekolah itu, misalnya kurikulum merdeka, kan ini harus diterapkan di dalam pembelajaran tersebut. Nah, dari teori kontrol William Glasser itu, pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda yang tadi. Makna disiplinnya belajar diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, itu sesuatu yang mungkin sekarang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, ya. Jadi ketika kita bukan mengontrol anak yang tadi, ya, ketika kita berbicara dengan anak itu, ini yang harus dihasilkan, belajar kontrol diri. Terus juga semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi semua perilaku apa yang dilakukan anak itu memiliki tujuan, Bu. Ya. Adanya teori motivasi nanti untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, terus nilai kebajikan yang besar dan keyakinan keras. Jadi semua perilaku memiliki tujuan, dan tujuan nanti ada di sini, ya. Terus yang ketiga, model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nanti Ibu akan di mana posisinya, Bapak Ibu di sini? Apakah sebagai penghukum nantinya? Apakah pembuat rasa bersalah terhadap anak? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Ya. Nah, nanti dilanjutkan nanti ke segitiga restitusi. Nanti ada pemecahan dari kelima. Ketika anak ada masalah tersebut, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menaikkan keyakinan. Nah, untuk model ini, jadi Ibu memposisikan selama ini di mana? Apakah sebagai penghukum? Kalau sebagai penghukum biasa membaca anak, ya. Kalau misalnya anak kesiangan, tarik, nah itu kan penghukum, ya. Nah, untuk penghukum pembuat rasa bersalah biasanya kalau merasa bersalah itu tekanannya lebih rendah lagi, ya. Tapi beres tahunan kalau budak kadang tapi beres kalau nyelekit gitu. Nah, terus ada lagi sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman kita merasa anak kan dianggap sebagai teman kita. Dari bahasa juga tidak ada batasnya mungkin seperti itu, ya. Terus sebagai pemantau, nah sebagai pemantau anak dicek, diteliti, mungkin dilihat, ya. Ya. Yang kelima sebagai manajer. Nah, semua ini ada di sini. Yang harusnya katanya guru itu harus ada di nomor 5. Ya. Terus yang selanjutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini kebutuhan dasar. Kemarin kalau nggak salah dalam proyek ada yang disebut dengan pembelajaran tentang nutrisi, Ibu. Kalau kita pikir, ya, kenapa tuh orang teh dina proyeknya berhubungan dengan makanan, ya, asal nyambung. Kalau pikir secara logika tidak nyambung. Tapi kalau di sini ada betul, ya.
Ya, dasar manusia itu untuk bertahan hidup masa kesehatan itu ternyata ada bentuk makanan juga. Nah, proyek kita itu akan lagi nanti ke sini mungkin perilaku anak, karakter anak, bukan masalah anak makanan segini, tidak. Pada sehat, pada berpikir positif rumah anak kalau dalam keadaan perut kosong misalnya. Terus anak kalau mau bagus bagaimana kalau keadaan di rumahnya tidak baik-baik saja, gitu, seperti itu. Enggak, nah, apakah makna disiplin? Kalau orang mah disiplin tanya sebagai apa? Tindakan tegas atau bentuknya tata aturan, tata tertib dan sebagainya. Ternyata dari bahasa Latinnya disiplin itu, dari kata disiplinnya artinya belajar gitu. Ya, bukan menegakkan dalam penghukuman, bukan untuk penegakan apa, tidak. Di sini belajar. Ya, maka dari kata ini berkoneksi dengan disiplin dari murid-murid yang dari murid Sokrates dan Plato. Nah, Plato menapa seperti ini murid-muridnya. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kita melakukan disiplin itu belajar agar kita apa yang kita berikan kepada anak akan menghargainya, seperti itu. Ya. Yang keempat, namun dalam budaya kita ini makna karya disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi anaknya suruh patuh bukan karena keikhlasan, keridoan muncul dari diri sendiri, misalnya buang sampah ditunjuk karek gitu. Tapi tidak ada kesadaran seperti itu. Ya, dengan kecenderungan umumnya kalau penerapan seperti ini adalah ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Anak merasa tidak nyaman misalnya seperti itu. Nah, ini salah satu nilai kebajikan universal, ya. Nilai kebajikan adalah yang disebut nilai kebajikan yang tadi di awal. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi kita memunculkan di sekolah itu nilai-nilai kebajikan, ya, bukan suatu tekanan atau hukuman dan lainnya. Nah, ini bisa lintas, yang kebajikan universal itu bisa lintas agama. Kita misalnya dalam satu kelas ada ragam budaya, itu bisa dilakukan, ya, lintas agama juga. Jadi tidak ada satu agama kebajikan ini, enggak. Jadi semua orang bisa ditumbuhkan nilai-nilai kebaikan. Nah, nanti kebaikan itu bisa ditumbuhkan dalam bentuk apa nanti? Kedua, dengan mengaitkan nilai kebaikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu yang timbul dari diri akan terbangun, ya. Ketika kita ada nilai-nilai kebaikan yang sudah tumbuh dari anak, kita sebetulnya tidak harus menyuruh anak lagi. Anak dengan sendirinya akan melaksanakan seperti itu. Terus nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila itu sudah ada bagaimana dengan beriman bertakwa, mandiri, bernatritis, berkebinekaan, bergotong royong dan kreatif. Itu salah satu juga yang dicetuskan untuk kurikulum sekarang. Nah, tadi yang pertama sekarang eksplorasi konsep yang kedua, ya. Teori motivasi hukuman dan penghargaan, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal dari luar, ya. Anak seperti yang saya bilang tadi akan melakukan karena takut dihukum. Anak dimasukkan bajunya ke dalam karena takut dihukum, atau takut ayah pahalanya langsung masukkan, seperti itu. Nah, ini motivasi internal. Jadi motivasi yang datangnya anaknya bukan dari anak sendiri, karena rasa ketakutan terhadap guru, siap dicarikan, siap dihukum dan sebagainya, seperti itu. Terus untuk yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain, ini juga dari luar datangnya, bukan dari diri anak sendiri, ya. Anak mau mengerjakan tugas karena ada imbalan.
Bapak Ibu misalnya mungkin ke Bapak Ibu sok ku abdi dikasih reward yang tidak kesiangan dikasih uang 50.000 ke sekolah. Bapak Ibu itu datang lagi tepat waktu karena sudah mengumumkan seperti itu, membuat kita tidak merasakan ada keinginan, ya. Tapi ada sesuatu untuk dihargai, penghargaan. Akhirnya semua datang pagi seperti itu. Atau anak juga misalnya anak kayak minum susu, anak yang misalnya sok kamu minum susu, yang satu dapat penghargaan, yang satu tidak. Kamu minum susu, minum, meskipun pertama sedikit, tapi yang kedua dikasih 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas diminum. Motivasinya apa? Karena yang di gelas 4 gelas itu ada penghargaan. Tapi anak yang pertama tak enak, tapi hari kedua, ketiga semakin banyak semuanya. Nah hasilnya ketika tidak ada penghargaan, anak yang tadinya ada penghargaan, ketika minum sesuatu yang bermanfaat itu kan tadi dia akan meninggalkannya. Tapi anak yang tidak ada ibarat karena datang dari diri meskipun tidak ada penghargaan, anak terus akan tiap hari minum susu, misalnya tubuhnya jadi sehat seperti itu, ya. Atau penghargaan juga bisa membuat orang sakit hati juga bisa. Si ibu banyak kamari cenah kegiatan kamari dikasih penghargaan, dikasih uang, enak abdi ngerjakeun tak penghargaan. Tadi anak tersebut akan tipe seperti itu. Jadi artinya motivasi penghargaan itu tidak efektif ke anak. Jadi anak berubah itu karena ada sesuatu, bukan karena keinginan dirinya itu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini tujuan disiplin positif muncul dari diri kita, muncul dari anak. Saya udah berangkat pagi karena itu masih berasa tanggung jawab saya. Tugas saya sebagai pelajar masuk jam 7, saya datang jam 6.30 misalnya. Kenapa kamu mengerjakan tugas? Ini mah keinginan saya. Saya ingin mengerjakan tugas, meskipun salah nggak apa-apa misalnya. Yang penting mengerjakan tugas minimal seperti itu aja dulu misalnya anak. Jadi jangan sampai ibu-ibu ketika anak mengerjakan tugas, wah mana masalah. Thank you ada tugas minimal kita kasih penghargaan dulu. Nah seperti ini. Ini tugas sudah baik. Nah, cuman kami ini ada ini. Itu kita dengan cara tidak tekanan suaranya tidak tinggi gitu, seperti itu. Nah, anak akan merasa dihargai seperti itu. Ya. Jadi, ketika seperti itu, anak maka akan muncul dari dirinya sendiri. Mengerjakan tugas karena keinginan, melaksanakan aturan sekolah karena keinginan seperti itu. Ya. Enggak, Bapak. Lanjut, Ras. Nah tadi apa arti restitusi yang tadi kan ada di pertama ada restitusi. Restitusi itu nanti ada restitusi ketiga dan bakal restitusi nanti di terakhir. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi memperbaiki kesalahan, ya, tidak dengan tadi tekanan tersebut, ya. Mereka ingin kembali kepada kelompoknya itu dengan keadaan keyakinan. Anak muda sudah lulus misalnya, bak, dia akan kembali lagi ke komunitasnya dengan tidak ada rasa dendam lagi. Bulan lebih kak, akhirnya guru misalnya di BP dipisah, dikasih masukan, di luar bak deh. Nah itu jangan sampai seperti itu. Anak itu harus berangkulan, benar-benar berangkulan dalam segala halnya. Dia berteman lagi, bersahabat lagi, tidak ada masalah. Sedang guru lagi di kelasnya atau bagaimana seperti itu yang harus dihasilkan dalam restitusi, yaitu memperbaiki sesuatu yang tidak baik menjadi baik lagi atau yang jauh lebih baik, ya. Nah, 9 ciri restitusi. 1.
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, anak itu ketika misalnya setelah anak misalnya tidak bawa buku ke sekolah yang ditugaskan, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Ketika belajar dari kesalahan, Pak, maaf saya kesiangan. Oh kesiangan, kenapa kesiangan? Macet dan sebagainya. Wah beragung macet, yo ibu ganti itu, bapak ganti itu, itu, tak boleh gitu ibu. Terus kesiangannya kenapa ibu, bapak? Oh iya. Itu, guys kita ke anak tersebut nanti besok karena kamu kesiangan, terus anak itu diarahkan dari kesalahan tersebut. Mau bagaimana dibimbing karena kamu sudah kesiangan, terus kamu bagaimana? Oh saya tahu kesiangan. Bias gua abdi mah misalnya bari dia sasaku di kelas, bias gua tersakit, tersawios seperti itu kayak. Jadi hukuman itu tidak muncul dari kita. Dari munculnya dari anak, keinginan anak. Terus memperbaiki hubungan, ya. Dan memperbaiki hubungan lagi. Misal kalau anak yang hebat lagi, bisa diperbaiki hubungannya lagi, atau kita dengan anak, atau orang tua dengan anak. Itu jadi ketika ada masalah, hubungan itu harus terjalin dengan lebih baik lagi, ya. Orang dewasa dengan orang biasa tidak ada masalah. Masalah itu kan wajar, beda pendapat misalnya wajar. Nah, tapi tidak harus berkelahi, tidak harus bertengkar. Sok dah kamu teh babaturan, sok dah kamu teh sekolah, sekelas, kudu akur. Nah, anak keluar teh senyum-senyum, kelihatan bahagia seperti itu, ya. Nah, tawaran bukan paksaan. Kasih tawaran tadi kayak hukumannya. Terus kamu kalau salah mau bagaimana? Oh saya mau menulis aja. Oh saya mau sasaku wae. Nah itu sebuah tawaran bukan paksaan. Karena kamu kesiangan, sok tuh berarti sampai bersihan WC. Nah, ulah gitu jadi anak yang bersihan WC itu timbul dari anaknya, ya seperti itu. Yesus menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya anaknya yang menggali diri anak, ya menggali diri anak, menuntun ayah nama dalam diri anak tersebut, kenapa anak berbuat seperti itu. Terus juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Anak kenapa bertindak seperti itu? Mungkin di rumahnya ada masalah, atau mungkin ada hal-hal yang lain membuat anak seperti itu. Di kelas ingin diperhatikan, di rumah tidak diperhatikan sama orang tua, akhirnya berbuat yang lain-lain. Saya dipanggil, mungkin anak akan bercerita seperti itu, ya. Yesus sendiri ada cara yang paling baik, ya betul, cara yang paling baik untuk memecahkan masalah. Yesus fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi memunculkan karakter anak bukan tindakan. Tindakan yang memberikan hukuman pada anak, ya. Terus Yesus fokus pada solusi, ya. Fokus pada solusi. Anak keluar dipanggil oleh kita, keluar sudah ada solusinya, ya. Ada solusi yang dia bawa bahwa dia itu tidak akan seperti itu lagi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya tadi sudah diceritakan kayak berkelahi. Anak ketika keluar kembali ke temannya dan karena baik anggap tidak ada masalah pada akhirnya. Lanjut. Yang ketiga, pembelajaran keyakinan kelas. Nah, dari mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ini contoh yang mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila pengendara kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, misalnya nomor hiji pentingnya, mengapa kita memiliki peraturan amun naik motor teh kudu pakai helm? Ya urang mah biasana upami ngangge helm teh sieun ke polisi. Ya, tidak timbul kesadaran. Ya, aya polisi, pakai polisi. Ya, orang tadinya udah jadi ditilang. Pakai helm emang sieun ditilang. Nah, jadi takutnya seperti itu, takutkan aturan. Tapi tujuannya kenapa harus pakai helm? Biar gimana? Beli cilaka, gitu. Jadi ada kesadaran. Kesadaran para helm bising cilaka. Minimal kalau terbentuk kan ada helm. Ini juga sama, apa mengikuti peraturan 3M. Di zaman Covid itu kenapa harus pakai masker seperti ini? Bisa sakit, kena virus dan sebagainya. Ya,
bukan karena ada kajian dan sebagainya, enggak ya itu. Terus mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat begitu pelatihan? Ya, karena ada keinginan kita untuk mendapatkan ilmu seperti itu. Bukan karena ditekan, karena ada surat tugas atau apapun bentuknya. Ya. Nah, ini sekumpulan keyakinan kelas adalah sekumpulan nilai-nilai yang menjadi panduan perilaku kelas disepakati berdasarkan oleh seluruh kelas. Dibuat oleh siswa dan guru, dijadikan pedoman perilaku dalam kelas berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kita buat keyakinan kelas, buat kesepakatan kelas ketika masuk kelas, boleh balik kelas ke anaknya, boleh kita sebagai guru mata pelajaran juga bawa pelajaran saya seni budaya. Kita bagaimana anak kita buat keyakinan kelas? Kamu pelajaran bapak sok pada balik kumaha hoyong naon kumaha kegiatan aktivitasnya Pak abdi mah cenah hoyong misalnya biasa minum misalnya. Nah, ya silakan saja kalau kita masih bisa sopan misalnya, atau kita misalnya kasih anak secara kertas, imajinasi kamu, keinginan kamu, kebahagiaan kamu di kelas ingin apa. Kalau disebutkan sok kamu ingin apa, takut malu, sok saat di kertas. Nah, anaknya ada banyak keinginan dari sejumlah anak itu punya keinginan. Nah, keinginan sejumlah anak itu kita identifikasi bu. Nanti bentuknya bukan bentuk peraturan, ya. Misalnya di kelas harus saling tolong menolong, nah, itu kan bukan bentuk peraturan. Ketika anak misalnya ada misalnya kenapa kamu nangis bu tadi tambutan dia pensil misalnya, nah itu kan kesepakatan kamu saling tolong menolong. Diingatkan lagi seperti itu, ya. Nah jadi kita butuh keyakinan kelas untuk kembali ke disiplin kita belajar, ya, ke budaya positif kita minimal mulai dari kelas dulu. Anak bangunkan dengan keyakinan kelasnya, bukan sebuah peraturan jam 7 harus masuk, tidak boleh lalala misalnya. Itu bukan bentuk keyakinan. Kita sepakati dulu dengan anak tempelkan, saya misalnya seperti itu tempelkan di kertas berwarna. Kemudian saya baca identifikasi, nanti akan memasukkan beberapa identifikasi dari kelas tersebut. Nah, kemarin saya praktek ke kelas 7M di pelajaran seni budaya. Nah, ini saya memberikan secari kertas sebelum memulai, ya. Kita arahkan dulu tentang keyakinan kelas pada anak. Terus nanti di sana ada penanganan anak dengan anak ya, ketika menulis ada sebuah kebahagiaan anak bahwa dia ingin meluapkan isi hatinya mungkin untuk di kelas bahwa saya ingin seperti ini, karena kan tiap orang itu kepalanya berbeda-beda bu. Kalau disepakati mungkin anak ini tidak setuju, anak ini setuju. Semua anak itu menulis berbeda-beda, ada yang sama. Nah, kita identifikasikan dan itu. Nah ini ya, kami dan guru murid kelas saya memiliki keyakinan anak tidak akan menulis itu, enggak kacingkan. Nah ini minggu kemarin saya praktik seperti ini. Keyakinan. Nah itu ada sudah terpampang yang kuning, biru, hijau itu mereka tempelkan di sana keyakinan kelas mereka, gitu ya. Dah kembali lagi berarti. Nah ini yang saya praktekkan, tapi betul bahwa ada meskipun tidak signifikan perubahannya, ada perubahan dalam di anak tersebut. Ketika saya masuk tata beres kotor kene, saya tidak langsung anak itu diberi kaki bersih seperti itu. Nah, ini ya. Ini bagian-bagiannya di budaya positif itu lingkungan harus positif, ada keyakinan kelas, dan nanti sebetulnya keyakinan kelas itu akan melanjutkan peraturan kelas. Ya intinya ke sana bu. Di lingkungan anak ketika keyakinan kelas diciptakan akan menjadikan lingkungan
lingkungan kelas yang positif, yang baik, ya seperti itu. Nah ini salah satu contoh lagi. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah, ini kesepakatan kelas datang tepat waktu, TK Dharma, mengucapkan salam, menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum sudah belajar aktif dalam pembelajaran tertib. Ini juga kesepakatan kelasnya. Kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, ya. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid peduli dengan teman-teman. Ini cara seperti ini ketika diidentifikasikan. Ya, ini contoh dari sekolah lain. Nah, ini hasil kami yang mengidentifikasi di kelas 7 FO. Ya. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas dan halaman kelas. Saling menghargai, menghormati, tolong menolong dengan teman. Bekerja sama, saling membantu, bergotong royong. Semangat belajar, bersikap sopan dan menghormati guru, bersikap jujur, bersikap tenang saat pembelajaran sedang belajar. Ada anak, Pak, gandeng wae saya teman di kelas teh. Jadi bukan tidak boleh berisik, enggak. Dan diciptakan seperti itu tadi ya. Di perasaan PP. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan KBHT atau Y ya. Ini misalnya hormat. Nah, terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu anak dengan mendengar dengan bahasa kita bisa selesai ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Ada dengan kalimat anak bisa muncul rasa sopan, ya. Tidak ngalangkung atau seperti itu. Boleh, pakainya ditambahkan, boleh saya pinjam atau saya yos, namun. Jadi anak ketika ada keinginan itu tidak ambil aja gitu. Karena tadi ada keyakinan kelas, nanti akan saya segera kembalikan ya. Oh mangga, ya tidak ada pinjamnya. Nah, itu terlihat berarti berempati terhadap perasaan orang lain. Misalnya ketika ada orang lain sakit, kamu kenapa sakit? Ya diantar ke ruang guru atau ke BP, itu tidak didiamkan aja anak kan yang dari batur, tidak seperti itu. Menenangkan yang sesama, artinya ketika guru sedang menjelaskan anak tidak ribut karena sudah tahu ada keyakinan kelas. Ya, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Nah, itu terlihatnya. Nanti perilakunya anak tersenyum ramah, baik sesama teman maupun kepada bapak ibu guru, memberikan salam hormat. Kan biasanya masih ada anak kan pengwek kayaknya kapasun tangan ke Assalamualaikum Pak, ya gitu. Memberikan ruang kerja, ya, pos tubuh yang tenang gitu. Ini model T-nya tampak seperti datang tepat waktu. Nah, tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tidak termate. Nanti anak akan datang dengan tepat waktu, menyapa teman dengan guru setiap hari. Nah, tak acuh kepada teman guru. Nah, itu tidak tahu. Awalnya seperti itu, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kalau awalnya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam untuk meletakkan sembarangan. Nah, setelah ada keyakinan kelas akan tampak seperti ini, ya. Untuk bekerjanya misalnya tidak mendengarkan guru atau acuh tak acuh. Nah, nanti setelah ada keyakinan kelas, tekun bekerja menyimak guru karena ada kesepakatan kelas tadi. Tidak tampak seperti beliau tidak diberikan menyerahkan tugas tepat waktu karena anak itu muncul dari sini karena ada keyakinan kelas tadi yang menjadi kesepakatannya. Nah, ini anak ibu mana? Ya. Tapi kalau ya. Nah, ini pada bentuk peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini peraturan, Bu. Ya. Tetapi di sini kalau keyakinan kelas anak punya rasa tanggung jawab itu. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, berarti penggunaan dilarang berarti untuk kesehatan. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain, belajar, bersabar, ngantri. Gunakan masker, itu juga tujuannya untuk kesehatan, keselamatan. Jangan melayani di kelas atau produk keselamatan dan aman. Nah, setiap aturan itu kalau dibuat itu harus ada tujuannya, ya.
Kayak tadi kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab, Bu. Jadi anak itu harus ada tanggung jawab. Gunakan masker misalnya. Itu kan peraturan setiap masyarakat Indonesia ketika COVID harus menggunakan masker, jaga jarak. Tujuannya buat apa? Kesehatan dan keselamatan kelas, karena tidak mau misalnya COVID di kita itu melonjak seperti itu. Terus ketika melonjak kembali ke titik kurang anu sakit, kurang anu merasakan. Jangan pernah di koridor ukur gitu, tambah lompatan. Nah, tapi kan tujuannya buat apa? Menurut anak seperti itu. Tadi untuk keselamatan, keamanan, ya itu. Jadi peraturan itu, menurut keyakinan itu harus ada sisi positifnya, tuh, ya. Nah ini dihukum dengan penghargaan. Tadi Bu sudah jelaskan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, ya. Anak tadi misalnya yang biasa dapat penghargaan, ya, ketika nanti anak itu dikasih penghargaan, yang ranking 1 dapat penghargaan, ranking 2 dapat penghargaan, tanpa saya ranking ini tidak dapat penghargaan, seperti itu, ya. Artinya tidak efektif. Atau misalnya kayak tadi, pas tadinya anak tersebut dapat penghargaan, kemudian tidak jadi ranking, maksudnya misalnya di bawah 10 besar, anak akan merasa ada sesuatu di dirinya, ada rasa cemburu, ada rasa bisa merusak hubungan, misalnya seperti itu, ya. Misalnya dengan temannya yang satu dapat penghargaan, ketika esoknya tidak, mana emang orang nanti beri kasih si ibu mah. Padahal tidak seperti itu. Mungkin kita itu lagi tidak bawa, lupa penghargaannya seperti itu. Tidak, nah penghargaan itu tidak efektif, ya, tidak efektif untuk dilakukan sebagai satu hukuman. Anak atas apa? Nah, Ibu Lydia menurut Bapak, ya, ayat tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Ini maksudnya ke hukuman atau konsekuensi, ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Oh iya, sebuah anu mencatat 100 kali hukuman. Anu nomor 2 Manawi. Oh iya, yang lari mengelilingi lapangan bagaimana? Cuk, hukuman? Iya. Nah, muat kandung. Ya. Nah, itu. Terus nomor 4, bagaimana mengganti kertas tugas sebanyak kali coret-coret? Hah? Konsekuensi membersihkan tumpahan air. Konsekuensi murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah bagaimana? Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, kita buka. Nah, ini ya Bu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini kalau hukuman itu biasanya antara tindakan itu tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Karena terlambat anak kudu mencatat buku kan tidak ada hubungannya, ya. Terus mengelilingi lapangan basket itu akan terlambat. Saya hubungan ibu anak terlambat mengelilingi lapangan, ya, seperti itu, kan? Yang mana Bu? Iya. Nah, kembali lagi ke tadi, anak diminta kamu mau apa? Karena anak terlambat, diberikan kepada anak. Biar munculnya dari anak gua terima beremosian anak cewek misalnya. Ya. Jadi ini kan sifatnya disuruh oleh guru, tindakannya seperti itu, ya. Nah, menggantinya kertas tugas teman yang dia coret. Dan ini kan ada hubungannya.
menggantikan tugas teman coret nanti menggantikan yang kertas yang baru lagi seperti itu. Jadi untuk konsekuensi itu ada hubungannya dengan kejadian. Mohon mangga yuk. Pasal itu abis tadi ini tindakan guru, ya, bukan meminta ke anak. Kalau tadi institusinya kan seperti itu, meminta ke anak. Sekarang kamu bersalah ya, terus bagaimana? Ibu abi mau kayak ya tindakan guru itu ya hukuman. Nah ini yang 1, 2, 3 hukuman termasuk mulai disuruh tidak mengenakan sepatu sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ya. Konsekuensi. Mohon ibu kan tadi teh tidak ada substitusinya, anak tuh mau gambar ke di anak, biar hari dalam di anaknya bahwa hukuman itu tidak lagi dari gurunya. Ini kan tindakan guru di sininya. Mungkin ada yang memasukkan dari yang lain. Nah itu berarti datangnya dari guru kan. Berarti hukuman datang. Ya, seperti itu Bu. Nanti masih ada lagi nanti ke mangga Ibu Siti. Hatur nuhun. Saya setuju dengan pendapat Bu Aam bahwa kita harus bertanya kepada murid apa penyebab kesiangan. Ya, kita kembali lagi ke 5 posisi kontrol. Tadi ada yang sebagai penghukum, ada yang pembuat bersalah. Nah, yang terakhir yang bagus itu kita sebagai manajer, betul. Nah, ketika kita guru sebagai manajer, kita bertanya kepada murid, bukan menghakimi, ya. Jadi kita bertanya, si anak kesiangan pasti ada tujuannya. Kita bertanya dulu ke muridnya itu, mengapa? Jangan kita nyerocos, gitu. Nah, tapi kita dengarkan, murid pasti ada. Nah setelah itu kita giring supaya murid itu, oh iya, bahwa ini salah. Nah kita terus dengan kata-kata kunci menggiring supaya murid nanti bisa menyadari diri sendiri. Oh akhirnya saya harus begini. Tadi betul kata Bu Dini, akhirnya membuat jadwal. Iya, jadwal tapi tidak keluar dari mulut kita. Jadi kita harus pintar-pintar seperti kita coaching. Kita seperti coaching, jangan kita, oh kamu begini, jangan. Tapi kita mendengarkan dulu muridnya. Nah kita menggiring supaya murid itu, oh saya harus bangun jam segini. Nah mungkin itu Bu Linda, ini sangat sulit sekali. Ini hanya teori yang harus memerlukan waktu banyak dan kesabaran kita. Ya, mungkin itu hatur nuhun. Mungkin ikut
ya, maksudnya bukan berbagi, ikut juga ingin lebih tahu. Betul, sebenarnya akan kesulitan ketika kita mendapat situasi baru dengan teori-teori baru. Seperti Bu Linda sebenarnya bertanya, itu juga akan menjadi pertanyaan semuanya karena kebiasaan, ya kan? Nah, tadi saya baca sedikit seperti yang disampaikan oleh Bu Siti. Berarti ada nggak sih nyambungnya dengan yang tadi teori kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Pak Hari yang akan menciptakan teori-teori baru, ya kan? Artinya ada komunikasi antara guru dan siswa sehingga tidak menghakimi diri sendiri. Kemudian muncul kebiasaan yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, teman-teman. Mangga apa yang besok? Boleh, tapi nanti itu teh pemecahan masalah di restitusi segitiga begitu teh. Ada ya. Nanti ada ke bawah dijelaskan lagi. Mohon maaf, apa minta orang enggak waktu 60 menit katanya. Jadi tadi gampang ramai lah. Tapi mungkin ada yang mau tanya. Alhamdulillah Bu Siti, Bu Mira, saya tuh atas menjelaskan mengenai ini seperti itu Ibu ya, bahwa setiap konsekuensi itu harus muncul dari anak, tapi kita harus memahami dulu anaknya, kenapa anak tadi kesiangan. Iya, saya di awal abdi sebenarnya punya sana seorang abdi sebagai CGP memastikan tugas abdi harus tersampaikan seperti itu. Permasalahan di SMP 8 ya kita bicarakan bersama, tidak mesti harus kalau baik ya alhamdulillah. Mungkin kita melihat teori tadi si saya mau bangunkan sebuah teori kadang tidak sesuai dengan apa yang di lapangan seperti itu ya. Maka Bu mohon ekonomi dari sekali kan kami terus di judulan gitu, jadi apa ya anak gitu. Doang kami masih banyak, enggak doang saat pengabahan sekolah setengah. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah maka ibu dibaca video sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi mah sesuatu harus terjadi. Ya, terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sehari tahun pangitan ketika itu nama enjoy di masa itu. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Hukuman seperti itu ya. Kalau hukuman bentuknya paksaan, stimulus tanggapan untuk konsekuensinya. Nah, mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau untuk hukuman, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Nah, kalau konsekuensinya hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Terus di hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak, tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tapi hanya sementara. Makanya kalau ada masalah terhadap anak, sebisa mungkin yang paling itu bis berdua saja, tidak banyak orang lain teman-temannya. Itu akan seperti dipermalukan anak tersebut, ya, meskipun permasalahan besar, ya. Maka itu. Nah ini untuk identitas gagal hukuman, sesuatu yang menyebabkan harus terjadi konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Yang permasalahannya
Restitusi merupakan pilihan, jadi anak nanti ada pemecahannya. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak hanya jangka pendek tadi. Nah, restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Untuk konsekuensinya, korban mendapat ganti. Nah itu, murid anak akan tersakiti kalau hukuman, tapi konsekuensinya murid anak dibuat nyaman. Restitusinya anak mendapatkan penguatan. Ketika anak sekarang merasa nyaman, dikuatkan kurang. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, nah, itu mah untuk hukuman. Jadi anaknya ketika dimasukkan baju lagi karena ada rasa takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring supervisi terus menerus dari guru. Jadi terus anak tidak ada bersalah. Restitusinya boleh belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, perilaku hanya pada sebuah institusi tidak lagi pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat dan fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Peraturan adalah kamu harus gini. Ya, konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Seperti itu. Ketika peraturan dibuat, konsekuensinya anak ada mampukah melakukannya? Seperti itu. Restitusi, apa yang kamu yakini? Nah, ini harus diyakinkan anak tersebut. Apa yang bisa kamu lakukan untuk berbagi masalah ini? Terakhir, murid anak membenci peraturan, itu kan hukuman berarti negatif. Netralnya, tadi yang dari awal sampai akhir, murid anak menghormati peraturan. Nah, positifnya anak menghormati diri dan orang lain. Nah, itu identitas kesuksesan dari kegagalan sebuah hukuman. Dari netralnya anak akan seperti ini, dikonsekuensikan ke bawah. Itu bentuk pembelajaran disiplin ya. Restitusinya atau pemecahannya tadi ya itu. Enggak. Kita kan tadi sudah membahas tentang budaya positif ya. Gini, dari budaya positif itu gimana kalau kita ke depannya yang menyikapi, kan ilmunya sudah tahu lah minimal ya hari ini. Kita menyikapi ini terlalu banyak anak-anak di Senin itu selalu kesiangan gitu ya. Nah, bagaimana setelah kita tahu dengan teori-teori tadi dasar, terus kan gini diceritakan di restitusi itu tadi kan makanya kita kalau balas dengan anak kan. Nah, untuk menyikapi anak-anak supaya mengurangi anak kesiangan dengan teori ini, bagaimana langkah kita gitu ya? Kita aktualisasikan di sekolah kita nih yang kesiangan itu. Ini saya aja gini, secara pribadi kalau saya bertanya kepada anak semua di bimbingan konseling kan, itu nggak akan nyampe. Anak tidak akan komitmen dengan kita karena terlalu banyak. Nah, bagaimana menyikapi ke depan supaya yang kesiangan itu dia punya tanggung jawab, komitmen dan sepakat manehna segera dari rumah teh. Bagaimana tuh caranya? Tiap anak kan ada aja kan. Nah, menurut kita ini harusnya seperti apa? Apakah gitu ya? Apakah cerita gini ya? Apakah semua kan kolaborasi nih? Karena saya secara pribadi saya tidak mungkin setelah upacara saya ngambil budak, kamu di lapangan kan nggak sukses kan? Itu hukuman yang tidak positif. Jika haruskan selalu seperti itu. Terus ditanya ditulis, bukan saya tidak mau menindaklanjuti yang ditulis, ya kan? Itu kebanyakan. Kalau kita mau memposisikan kita dengan anak, kesepakatan dengan anak, satu aja nggak gitu kan? Tak ayo obat lebih dari 20. Bagaimana ke depannya nih? Kita kan udah tahu nih kontrol restitusi kan, cuma kita praktekkan di sini karena kita itu tetap yang harus itu adab lah ya. Tanya mah ketua kumaha menyikapinya budak ame setiap Senin berkurang anu itu teh. Secara pribadi saya untuk konseling, ya, berarti hanya satu dulu kan. Kalau
gitu kan. Kalau disanksi itu tidak akan sukses. Makanya terus-terusan aja diam. Sendiri ada aja bahkan bertambah gitu kan. Nah, kumaha jeung lamun ayeuna kolaborasi. Langsung aja solusi ya. Nah, ayeuna kan kita punya wali kelas nih. Wali kelas lihat nih anak kita itu siapa aja nih. Coba bisa nggak dikonseling? Kalau misalkan di konselingnya itu masalahnya sama, jadi mereka kan punya bapak ibu gurunya nih di sekolah wali kelasnya. Coba oleh bapak ibu guru, anak saya itu siapa nih yang paten yang sudah siang dicatat, terus ditanya gitu kan? Ditanya waktu beberapa menit tanya. So konsekuensinya seperti apa, kesepakatan dengan anak seperti apa, wali kelas sudah tahu. Oh anak ini mah dia masalahnya. Nah, kemudian ya, mungkin itu akan mengurangi gitu. Karena secara jujur saya angkat tangan. Secara jujur konseling pribadi itu memerlukan waktu, ya. Apalagi sampai perencanaan individualnya. Bagaimana kalau wali kelas dilihat oh anak saya itu dekati oleh wali kelasnya. Kenapa sampai anaknya cerita. Akhirnya dia sadar. Oh iya ibu, minggu depan aku gak akan berjalan lagi. Nah harus seperti itu, mereka teh udah sapoe tapi terus-terusan. Jadi kan resolusi kontrol di sini anak bukan hanya hari itu aja atau beberapa bulan, tapi terus saya komitmen harus gini ke depannya. Harus gitu. Jadi mohon itu kerjasama ya dengan wali kelas, anaknya tolong dikonseling, didekati, ditaruh intinya ke sana kan tadi, ya. Itu mulai sekali mah gitu, soalnya ya kebanyakan karunya kan dikompakkan karunya, dicatat juga tidak lanjut. Nah, oke kewarasan administrasi global bersekelas, nah itu mungkin efektifannya seperti itu. Ya. Itu dasarnya konseling itu pakai teknik lah, bukan hanya ngomong doang atau tadi. Nggak akan sukses. Bagaimanapun anak tetap akan terus bolos kalau harus itu sekali mah dasarnya ketemu jadi harus seperti itu. Kalau kita nggak akan sukses lah kalau tidak semua orang kolaborasi, terutama paling wali kelas karena dia dekat kan dengan anaknya kan. Sama-sama dan sekali ini bentuknya ibu ia pilih ayaran ia ayah abdi kan menyampaikan seawal jangan masa menjadi ke abdi itu mah gitu padanya ulah itu padanya pilih gitu abdi kan ini syarat abdi ikut CKP terus apa yang dilakukan Puam itu juga betul adanya tanggung jawab kita sebagai besar sampai 9 ya seperti itu tidak hanya oleh Bu Am saja, tidak hanya Bu Dewi, Bu Dini saja. Ini tugas kita bersama, anak seperti itu. Ketika Bu Dini harus mencatat begitu banyak, pada mengeluh, capek Pak Hari sang ibu kiloba mencatat. Iya seperti itu. Memang harus ada pemecahannya. Tidak hanya cukup dicatat. Apa yang dikatakan Bu Am itu tanggung jawab. Ulah rumah geger, ada cicing, gitu. Makanya di sekolah itu kan ada wali kelas. Saya juga sudah menerapkan ke anak itu. Jadikan bahwa sekolah itu rumahmu, ya. Jadikan teman itu sebagai saudara kamu, jadikan guru itu sebagai orang tua kamu. Itu orang pemain kan minimal orang tercurahkan, tapi orang kan ada perubahan di anak. Orang tua yang lebih tahu kenapa anak itu jadi cicing. Kita tanya, mungkin di sana kita ada solusinya. Ya mungkin tidak cukup untuk sekali 2 kali, kita perlu berkesinambungan berkelanjutan Bapak Ibu seperti itu. Ya itu di lapangan kadang abdi ge hayang menerapkeun dengan budaya kan supaya emosi masuk aya seperti itu. Tapi minimal abdi ingin merubah paradigma diri abdi yang biasa. Untuk diri abdi saja sendiri gitu. Bahwa abdi ketika menghadapi anak akan jauh lebih tenang, tidak terlalu kadang memang suka ada emosi seperti itu. Tapi kemarin ada waktu kejadian si itu siapa kelas 9 FT itu ya udah ikutnya sampai abdi kan ngobrol aja kan ketiga tapi si Rama dulu dengan baik-baik abdi pepatah seperti itu tapi hanya kalau begitu abdi tidak timbul emosi seperti itu. Kalau abdi emosi bisa pernah tapi pada akhirnya pernah kembali di abdi mengapa Mumpung kita berdua mengapa sampaikan doa
Ya mungkin kesepakatannya nanti ya sekarang kan waktunya kita ada khusus nanti briefing dan buat ya. Mohon tetap kita hidupnya tetap ada di kepala sebenarnya. Nah kita lanjutkan aja dulu ya. Ya. Nah eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia saya hanya bacakan saja, sebetulnya di proyek juga ada. Saya kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow ada teori hierarki. Kebutuhan yang mengatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Dan itu. Kebutuhan biologis adalah kebutuhan yang merupakan paling mendasar di hierarki Maslow itu. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal yang kayak di proyek itu kan makanan. Lanjut. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang menempati posisi kedua. Ya, kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan, perlindungan. Anak itu sekolah itu butuh keamanan, butuh perlindungan, butuh kenyamanan. Ya, seperti itu tidak datang karena ada yang ngebully, takut karena guru, tidak ada seperti itu. Ya, dan itu kebutuhan sosial, itu kebutuhan yang menempatkan posisi ketiga. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan persahabatan. Lanjut. Kebutuhan penghargaan, kebutuhan penghargaan merupakan kebutuhan yang mendapatkan posisi keempat, yaitu dijelaskan bahwa punya penghargaan itu merupakan faktor harga diri, ekonomi, prestasi. Mungkin anak tidak bisa sekolah, tidak punya ongkos, kayak gitu seperti itu. Ya, lanjut Bu. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan mencakup kebutuhan mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri. Kebutuhan ini meningkatkan kemampuan diri. Setelah kebutuhan untuk menjadikan orang yang lebih baik, yang tadi ini ada sangkut pautnya semua juga. Nah, ini ke restitusi tadi ya. Terus Bu. Nah, ini yang kedua terakhir. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini Bu ya. Ibu ada di mana di sini? Selama ini penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Di sana coba dilihat. Kalau penghukum, guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat orang bersalah, berceramah, mengatakan ibu kecewa lihat kamu. Jadi ada ceramah ini ada lembut tapi galakit gitu. Teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kayak kita ke teman aja bagaimana? Ayolah lakukan demi ibu. Wah kamu ada teman ibu lah gitu. Ya seperti itu. Atau pemantau menghitung, mengukur ya kayak tadi kan menulis, mencat saya mau kasihan wae. Ya, dapat. Terus nah di sini menghargai diri sendiri di sini manajer Bu di sini kita. Selama kita tuh harus diarahkan seperti ini manajer ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terus dulu berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini terus ke bawah seperti itu ya. Nah ini untuk posisi 5 kontrol kita di sekolah semuanya itu pasti ada dengan cuma dalam teori ini kita diarahkan untuk menjadi manajer yang tadi kata Bu Am tadi ya bahwa anak ketika ada yang siasat harus bagaimana ya kita selesaikan dengan bersama-sama, tidak harus ke BP minimal kita ada wali kelas ke wali kelas satu. Misalnya ada tiap anak yakin tiap kelas itu paling 2, 3, 4 orang misalnya. Tapi kalau di BP 4 kali berapa kelas liuran ya tantas pasti BP liuran gitu seperti itu. Ya itu yang terakhir. Nah ini udah yang terakhir kita lanjutkan Bu. Nah ini segitiga restitusi ini untuk ketika anak ada masalah maka kita selesaikannya dengan segitiga restitusi. Pertama menstabilkan identitasnya dulu ya. Anak dipanggil kalau ngomong sinar ada dulu istilah walau suku orang dicarikan kalau emosi istilah sok tenang gelah sok kunaon Bu ibu dipanggil tadi mohon Bu abdi gelut. Anak sudah mengakui sok tenang santai kasih minum seperti itu. Terus nanti ada validasi kebutuhannya untuk mendapat apa yang kamu butuhkan ya. Nah nanti ke sana menanyakan keyakinan kenapa kamu berbuat seperti itu ya. Nanti anak akan bicara
nanti divalidasi kebutuhannya. Nah, sini. Pertama, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah ini contoh ya, contoh. Saya contoh. Ya. Berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Wah, bapak berat, sok emosi. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik ingin menyelesaikan masalah di sini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu sikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini menstabilkanlah anaknya gitu, kurang dilalanya gelap gitu, ya. Dan itu, nah kita validasi anak itu yang dari berkelahi itu misalnya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan teknik halus, gitu. Itu terus-terusan kamu iya. Udah ketegel, misalnya buahnya tegel, kamu dengar halus, untung kamu dengar gitu. Kamu dengar berarti dengan lebih baik itu pingsan, kamu disalahkan. Nah seperti itu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan ini. Udah bima terus bu, misalnya ada adiknya, adik abi dibully misalnya, adik abi di apa misalnya atau dipalak, ya abi tak baik gitu. Bisa aja seperti itu ya. Kamu boleh kita berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sifat yang menyebar, jadi diperkuati kurang, jangan sampai melakukannya lagi. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Karena harus memukul. Nah, jadi tidak bisa diselesaikan ulang dipukul kayak mama kayak sok kamu teh obrolkeun, selesaikan bisa bicara dengan bapak seperti itu. Lanjut. Nah, terakhir menanyakan tentang keyakinan. Jadi penutup. Jadi yang kita tadi saya jelaskan bahwa anak itu akan kembali ke kelompoknya itu dengan rasa nyaman. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal, apa yang kita sepakati? Kelas yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa kamu rasakan ketika kamu melakukan seperti ini? Bisa dengan kata-kata bapak ibu, maka gitu ya. Misalnya anak datang siang di kelas, ya. Nah kita jawab, kamu udah tahu kan apa kesepakatan kita di kelas? Oh bu ya, tidak boleh datang kesiangan, kita sepakati. Kenapa aku kesiangan? Nanti anak tersebut akan cerita seperti itu. Nah nantinya kamu tidak seperti itu lagi ya. Bapaknya dulu pernah kesiangan. Kadang bapak mau kerja pernah kesiangan. Sama manusia itu tidak luput dari salah. Nah nanti mah kedepannya tidak boleh seperti itu. Kalau nanti kamu seperti itu mau bagaimana? Mengapa itu kami abi itu tadi abi contohkan abi juga suka bersifat siap. Nah itu seperti itu. Nah itu untuk yang terakhir Bapak Ibu dari ke-6 tersebut untuk teori tentang budaya positif ya. Mungkin waktunya sudah lama, sudah lebih mungkin ya aku kita ya. Nah abi mau dari hapunten panginten pilih saya pilih di kakirangan. Ya, dengan keyakinan ini ada yang tidak suka mohon maaf, ada yang tidak setuju juga mohon maaf. Saya hanya meyakinkan apa yang saya dapat dari sebuah pembelajaran. Kalau pembelajarannya baik, kenapa tidak kita ambil? Ya, kita jangan terkungkung dengan idealis kita lah gitu, seperti itu. Ini sebuah paradigma ibu. Tapi saya sudah meskipun kecil setitik ujung jarum, saya sudah merasakan seperti itu. Kalaupun bapak ibu belum bisa, misalnya. Nah apa itulah minimal saya sudah menyampaikan yang pertama seperti ini, yang kedua insya Allah tugas-tugas saya atas bantuan bapak ibu guru semua di sini tersampaikan, mudah-mudahan kebaikan bapak ibu guru dibalas oleh Allah semua ya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Hari yang sudah memberikan penjelasan yang begitu bermanfaat sekali bagi kita ya. Nah, tadi saya menyimak di akhir-akhir saja berhubungan dengan pertanyaan Bu Akam bahwa masalah anak itu memang tanggung jawab bersama ya, bukan tanggung jawab wali kelas atau BP. Jadi kalau ada masalah di kelas, apalagi kita sedang ngajar, nah itu jadi masalah kita tangani dulu oleh kita sebagai guru pengajar, baru nanti
diberitahukan ke wali kelas kalau kita sudah tidak bisa menangani, terus baru kalau sudah besar sekali masalahnya baru ke PP dan terakhir mungkin ke kepala sekolah. Kadang-kadang kita juga tidak menyadari kalau ada masalah itu langsung saja kau di kelas kan atau KBP kan begitu ya ibu bapak. Dan saya juga suka begitu. Awas ya di KBP kan suka begitu ya. Nah, tidak ada sesi pertanyaan tanya jawab lagi ya? Ada? Oh tidak ada. Iya. Acara pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Nah untuk itu marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya dan tadi mohon maaf waktunya yang tadinya 1 jam menjadi 2 jam kurang sedikit. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum